Halo semuanya, topik pembahasan kita kali ini adalah aspek manajemen, organisasi, dan sumber daya manusia. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian manajemen, organisasi, dan sumber daya manusia. Manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Ada pula pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, Ricky W. Griffin. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, menurut George Robert Terry. Menurut George Robert Terry, manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semua ini dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan atau kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, organisasi. Secara umum, organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa berupa institusi, asosiasi, atau lembaga yang memiliki tujuan sama dan berhubungan dengan lingkungan luar. Ada pula pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lois Allen. Menurut Lois Allen, organisasi adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan, mendefinisikan dan mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, dan membangun hubungan untuk tujuan memungkinkan orang untuk bekerja paling efektif bersama dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menurut James Demony, organisasi merupakan sebuah bentuk perserikatan yang dibuat oleh sekelompok orang demi mewujudkan sebuah tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Thompson, organisasi merupakan sebuah paduan antara beberapa orang anggota khusus yang sifatnya sangat rasional dan impersonal, di mana mereka akan saling bekerja sama guna mencapai sebuah tujuan bersama yang sudah ditetapkan secara spesifik. Selanjutnya, sumber daya manusia. Menurut Wikipedia, sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Baik institusi maupun perusahaan, SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Ada pula pengertian sumber daya manusia menurut para ahli. Yang pertama, Buku Negara berpendapat SDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menurut William R. Tracy, ia mengatakan bahwa SDM merupakan orang-orang yang menjadi staf dan mengoperasikan sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, menurut Hasibuan, SDM merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Aspek manajemen dan organisasi di era revolusi industri 4.0. Belakangan ini, kata industri 4.0 sering dibicarakan oleh banyak orang. Sebenarnya apa sih revolusi industri 4.0 ini? Jadi revolusi industri 4.0 ini merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama, termasuk juga aspek manajemen dan organisasi yang merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha.
Era revolusi industri 4.0 ini sangat berpengaruh terhadap aspek manajemen dan organisasi, di antaranya yang pertama, perencanaan yang lebih konsisten pada pengembangan industri. Fungsi perencanaan menjadi mudah untuk dijalankan karena bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem AI akan merumuskan perencanaan sesuai kebutuhan industri berdasarkan informasi dan data yang dimasukkan. Dengan sistem perencanaan ini, industri akan lebih konsisten untuk berkembang karena memiliki perencanaan yang berorientasi pada evaluasi data serta rekomendasi kerja. Proses perencanaan juga menjadi lebih efisien karena tidak memakan waktu yang lama serta biaya yang besar. Yang kedua, pengorganisasian yang berorientasi teknologi. Pemanfaatan sistem teknologi juga akan diterapkan untuk menjalankan fungsi pengorganisasian. Teknologi melalui data dan informasi akan merekomendasikan struktur dan penjabaran tugas sesuai kebutuhan industri. Yang ketiga, pengarahan menjadi lebih efektif. Fungsi manajemen ini akan bekerja secara sistematik oleh teknologi. Proses pengarahan oleh manajer operasional ini lebih mudah dilakukan. Manajer hanya perlu mengendalikan sistem agar bekerja sesuai perencanaan. Manajer juga dengan mudah bisa mendapatkan laporan secara real time dari proses operasional. Yang keempat, fungsi kepegawaian yang tersistem. Melalui sistem AI, perusahaan tidak lagi perlu khawatir akan terjadinya kekurangan sumber daya manusia. Sistem akan mendeteksi kekurangan dalam struktur, memproses informasi, kemudian menghasilkan rekomendasi untuk sumber daya manusia. Dan yang terakhir, koordinasi dan pengawasan terintegrasi. Revolusi industri tidak lagi perlu khawatir untuk menjalankan fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan. Semuanya terintegrasi dalam suatu sistem bersamaan dengan fungsi manajemen lainnya. Manajemen perusahaan memegang penuh kendali sehingga fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan menjadi lebih efisien. Ketiga, kompetensi sumber daya manusia di era revolusi industri 4.0. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi merupakan kebutuhan yang mutlak dan mendesak di era revolusi industri 4.0. Hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu sumber daya strategis yang dimiliki organisasi yang harus terus-menerus dibina dan dikembangkan secara berkesinambungan. Terdapat 3 strategi mewujudkan SDM yang berdaya saing tinggi. Yang pertama, meningkatkan kompetensi SDM. Kedua, sistem pendidikan dan pelatihan. Dan yang ketiga, perubahan budaya kerja SDM. Sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri saat ini adalah yang memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi digital. Kompetensi ini untuk mewujudkan pabrik cerdas seperti salah satunya Internet of Things. Era revolusi 4.0 membuat kesempatan bagi sumber daya manusia untuk memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Untuk itu, diperlukan pelaksanaan program peningkatan keterampilan atau upskilling, atau pembaruan keterampilan atau reskilling para sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan dunia industri saat ini. Salah satu kompetensi yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memiliki talent, dikarenakan talent menjadi kunci atau faktor penting untuk kesuksesan implementasi industri 4.0. Kompetensi seseorang dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, kompetensi intelektual, yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang ada pada diri individu yang diperlukan untuk menunjang kerja. Yang kedua, kompetensi fisik, yakni perangkat kemampuan fisik yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas. Yang ketiga, kompetensi pribadi, yakni perangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam mewujudkan diri, transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri. Yang keempat, kompetensi sosial, yaitu perangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sosial. Dan yang kelima, kompetensi spiritual, yaitu pemahaman penghayatan serta pengalaman kaidah-kaidah keagamaan. Sebuah kompetensi dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain yang pertama melalui pengakuan atau recognition. Suatu simulasi atau studi kasus yang memberikan kesempatan peserta untuk mengenali salah satu
atau lebih kompetensi yang dapat memprediksi individu berkinerja tinggi di dalam pekerjaannya sehingga dapat berjalan dari pengalaman simulasi tersebut. 2. Melalui pemahaman atau understanding instruksi kasus termasuk modeling perilaku tentang apa itu kompetensi dan bagaimana penerapan kompetensi tersebut. Ketiga, melalui pengkajian atau assessment, umpan balik kepada peserta tentang beberapa bentuk kompetensi yang dimiliki peserta atau membandingkan skor peserta. Cara ini dapat memotivasi peserta mempelajari kompetensi sehingga mereka sadar adanya hubungan antara kinerja yang aktual dan kinerja yang ideal. 4. Melalui umpan balik atau feedback, suatu latihan di mana peserta dapat mempraktekkan kompetensi dan memperoleh umpan balik bagaimana peserta dapat melaksanakan pekerjaan tertentu dibanding dengan seseorang yang berkinerja tinggi. 5. Melalui permohonan kinerja atau job application. 4. Risiko yang dihadapi manajemen, organisasi, dan sumber daya manusia di era digital bisnis. Yang pertama, risiko manajemen. Dalam era industri 4.0 yang menjadi ketidakpastian, pemanfaatan teknologi digital secara masif dan fundamental menjadi serta dari industri 4.0 tidak hanya meningkatkan kepastian perusahaan mencapai sasaran bisnis, tetapi bagaimana mengubah ancaman menjadi peluang untuk pengembangan bisnis. Bisnis harus memahami manfaat. Peran dari manajemen risiko menjadi sangat menentukan untuk menjinakkan ketidakpastian, merangkul industri 4.0 agar tetap kompetitif dan memanfaatkan peluang berlimpah yang akan ditawarkan. Yang kedua, risiko organisasi. Semakin kompleks organisasi dengan semakin tinggi derajat ketidakpastian lingkungan, organisasi akan semakin terfokus pada intinya core competence dan akan membangun kerjasama dengan organisasi lainnya, collaboration and commitment. Selanjutnya, sumber daya manusia. Teknologi digital yang berkembang sangat pesat telah merubah peran manusia dalam bekerja. Kehadiran robot dalam pekerjaan rutin atau yang beresiko tinggi menjadi solusi yang sangat tepat untuk meningkatkan produktivitas dan mutu kerja, meningkatkan efisiensi biaya, serta mengurangi resiko insiden di lokasi-lokasi kerja berbahaya. Pengembangan teknologi digital dan aplikasinya sangat tergantung kepada kesiapan SDM. Kesiapan SDM dalam memenuhi tuntutan pekerjaan harus diantisipasi pemerintah dan pelaku usaha. Dengan adanya mekanisme pekerjaan, manusia harus berbagi pekerjaan dengan robot. Robot akan bekerja untuk hal-hal yang bersifat mekanik. Software aplikasi akan menjalankan pekerjaan yang bersifat rutin dan mengolah data menjadi informasi. Melihat dari beberapa risiko yang ada di atas, maka perusahaan harus memiliki strategi dalam menghadapi transformasi digital tersebut. Beberapa strategi diantaranya yaitu: yang pertama, membuat digital secara komprehensif. Setiap organisasi yang ingin sukses dalam menghadapi transformasi digital perlu membuat rencana digital yang lebih rinci dan komprehensif. Yang kedua, perekrutan SDM yang tepat. Untuk dapat mengimbangi perkembangan dunia digital yang begitu cepat, dibutuhkan SDM yang memiliki skill dan kemampuan yang tepat. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Pemanfaatan teknologi sebagai menjalankan usaha menjadi salah satu strategi dalam menghadapi transformasi digital. Yang keempat, pemanfaatan data real time. Teknologi digital memungkinkan para pelaku usaha dan memiliki usaha untuk mendapatkan data secara real time. Yang kelima, membangun komunikasi antara pengambil keputusan dengan pelaku di dunia digital. Sebuah strategi digital dapat diterapkan saat telah mendapat persetujuan dari para pengambil keputusan. Yang keenam, penggunaan matriks risiko yang tepat. Setiap aksi atau strategi digital yang diterapkan dalam sebuah organisasi memiliki risiko masing-masing.